Hadirin yang dirahmati oleh Allah, salah satu dari bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu perasaan takut kita kepada Allah, takut kepada Sang Khalik, Sang Pencipta. Kalau kita takut kepada makhluk, maka menjauhlah dari makhluk tersebut. Tapi ketika kita takut kepada Al-Khalik, Sang Pencipta, maka justru kita diharuskan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Sang Khalik tersebut. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Mata istaqarrat qadamul abdi fi manzilatil akhbati, irtafa'at himmatuhu wa 'alat nafsuhu, fala yafrahu bimadhin nasi wa la yahzanu lidhammihim, wa bashara halawatal imani qalbuhu." Nabi menyatakan, mata istaqarrat qadamul abdi, kapan seorang hamba itu dikatakan memiliki keimanan yang sempurna, kakinya sudah menapak ke dalam tujuan menuju Allah Subhanahu wa taala, yakin seyakin-yakinnya kepada Allah, maka dia tadi itu fi manzilatil akhbat, dia akan berada di dalam makom atau kedudukan al-akhbat, ay al-khawf, takut kepada Allah. Ketika ada perasaan takut kepada Allah, apa yang membedakan takut kita dengan makhluk, dengan takut kita kepada Allah? Maka kalau kita takut kepada Allah, irtafa'at himmatuh, semangatnya akan semakin meningkat. Wa'alat nafsuhu, jiwanya akan semakin tinggi, jiwanya semakin ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ciri kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri yang didapatkan di muka dunia yang bisa kita lihat bagi orang-orang yang telah memiliki keimanan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala? Nabi melanjutkan, fala yafrahu bimadhin nasi, dia tidak akan pernah senang, tidak akan pernah bangga, biasa-biasa saja atas pujian manusia. Ada manusia yang memuji, tidak menjadikan dia lupa daratan. Begitupun sebaliknya, wala yahzanu lidhammihim, dia pun tidak akan pernah susah, tidak akan pernah sedih ketika manusia yang lain mencaci dirinya, mencaci pribadinya, tidak akan membuat sedih sama sekali. Maka ketika itu katanya Nabi, wa basyara halawatal imani qalbuhu, hatinya akan langsung merasakan manisnya iman, nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang paling pokok, tidak akan lupa daratan ketika dipuji, dan tidak akan menjadi sedih, tidak akan menjadi kendor semangatnya ketika dia dicaci oleh manusia yang lain yang berhubungan dengan pribadinya. Lihat bagaimana Nabi SAW, beliau sering mengucapkan dalam doanya, dalam munajahnya, mengajarkan kepada kita bagaimana itu Nabi ketika berdoa kepada Allah. Nabi menyatakan dalam doanya, Rabbij'alni laka syakkara. Ya Allah, jadikan aku sebagai sosok dalam pandanganmu syakkara, sebagai makhluk yang senang, yang sering bersyukur kepadamu ya Allah. Laka dzakkara, dan jadikan diriku ini sebagai sosok seseorang yang sering mengingat Engkau ya Allah. Laka wahhaba, dan jadikan juga diriku ya Allah sebagai makhluk yang paling takut, yang paling sering takut kepadamu ya Allah.
laka mitwa'an. Jadikan aku juga ya Allah sebagai sosok yang mitwa'an, yasra'u ila ta'ah, sebagai sosok yang bergegas untuk menuju ketaatan kepada Allah. Laka mukhbata, dan jadikan aku sebagai sosok yang mukhbata ayal khasyi, sosok yang takut kepadamu ya Allah. Minta dijadikan sebagai hamba yang sering bersyukur, yang sering mengingat kepada Allah, yang takut kepada Allah, yang bergegas kepada ketaatan kepada Allah, dan yang paling khusyuk kepada Allah, yang paling takut khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu permintaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam firman-Nya bahwasannya Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiham mathaniya taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah menyatakan dalam surat Az-Zumar ayat 23, Allah menyatakan Allahu nazzala, dialah Allah yang menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan, kitaban berupa kitab Al-Quran. Allah yang menurunkan Al-Quran. Janji siapapun mungkin kita akan percaya, mungkin tidak, tapi kalau sudah janjinya Allah, janji dari baginda Rasul, janji dari para ulama kita yang bersambung dengan Allah dan Rasul, itu sebaik-baik hadis, sebaik-baik ucapan. Allah yang menurunkan ahsanal hadisi kitaban. Allah lah yang menurunkan Al-Quran mutasyabihan mathaniya, yang mana Al-Quran tadi itu yushbihu ba'duhu ba'dan fin nadmi wa ghairih, yang mana Al-Quran tadi itu menyerupai di beberapa katanya, di beberapa kalimatnya dalam Al-Quran tersebut. Kemudian taksya'irru minhu, maka akan taksya'irru ay tarta'iddu inda dzikrih. Ketika baca Al-Quran bukan dalam keadaan lupa, maaf. Ketika baca Quran bukan dibarengi dengan orang yang merokok. Ketika baca Quran bukan dibarengi yang satu baca Quran, yang satu ngomong sendiri. Enggak. Ketika baca Quran katanya Allah, taksya'irru minhu, mereka tertaidu, mereka dalam keadaan takut. Takut kalau bacaannya ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taksya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, akan menjadi bergetar kulit-kulit ketika mereka tadi itu membaca Al-Quran. Kenapa kulit tadi itu bergetar? Yakhshawna rabbahum, yang mana mereka takut kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Tsumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Tsumma talinu ay tatma'innu, kemudian setelah dia tadi itu merasa takut, bukan kemudian pesimis kepada Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala tsumma talinu, kemudian hasil dari perasaan takut kepada Allah, tatma'innu juluduhum, kulit-kulit mereka, hati-hati mereka, jiwa-jiwa mereka akan menjadi tumakninah, akan menjadi tenang. Wa qulubuhum, dan hati mereka ila dzikrillah, untuk mengingat Allah. Ini makna Al-Quran sebagai obat. Makanya periksa niat kita. Kalau kita membaca Al-Quran kok tambah sumpek, kita baca Quran kok tambah sedih, kita baca Quran kok tambah susah, periksa hati kita. Karena tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Manusia yang beriman hatinya akan bergetar. Kemudian setelah itu dia akan merasakan tumakninah, dia akan merasakan tenang.
cacian, fitnaan, dan lain sebagainya. Tidak ada obat kecuali dengan membaca Al-Quran. Hati akan menjadi tenang. Firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 23. Dalam firman yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ, berikan kabar gembira kepada mereka yang takut. Alladzina, siapakah yang takut tadi itu? Alladzina, mereka, idza dzukirallahu, yang ketika disebut Allah, dibacakan Al-Quran, disampaikan Al-Quran, disampaikan hadis Nabi SAW, wajilat qulubuhum, hati-hati mereka akan wajilat, ay khaufun syadid, dalam keadaan takut yang amat sangat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Takhsha'u qulubuhum li dzikrillah, dia hati-hati mereka akan takut kepada Allah. Kenapa? Li'ilmihim bi'adhamatillah wa jalali, karena dia tahu Allah akan mampu menyiksa, Allah akan mampu membinasakan bagi mereka yang tidak memiliki adab kepada Allah. Wahada, katanya ulama, wahada, dan ini min alamatil iman wa mahabbatir rahman, ciri dari iman, ciri cintanya Allah kepada hambanya, yaitu wabasyiril mukhbitin alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, ketika disampaikan firman Allah dia akan merasa takut yang akan membuat perasaan tenang. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, beliau menyatakan taskunu nufusuhum, jiwa-jiwa mereka akan menjadi tenang ilallah, tenang kepada Allah, bukan kepada penguasa, bukan kepada partai, bukan kepada makhluk. Taskunu qulubuhum ilallah, takut, tenang, dalam keadaan memiliki jaminan kepada Allah, bukan yang lain, kepada Allah, ilallah. Wa in kanu yakhafunahu, walaupun hakikatnya mereka takut yang tidak membuat kecil hati, takut yang akan membuat tenangnya hati. Fahadihi, kata Imam Al-Qurtubi, fahadihi, maka ini halatul arifin, keadaan orang-orang yang dekat kepada Allah. Al-khaifin, yang mereka takut, min satwatih, yang takut akan pukulan siksaan Allah. Makanya guru-guru kita yang soleh menyatakan, semenjak di rumahku masih ada 3 hal, aku tidak akan merasakan sedih apapun yang terjadi. Perebutan kekuasaan, pemilihan calon yang akan kita lalui masanya, mungkin akan datangnya berbagai macam fitnaan, cacian, cemoohan, dan lain sebagainya. Tidak akan merubah keadaanku semenjak aku memiliki 3 hal di rumahku. Apa yang pertama? Al-Quran. Yang kedua, kutubus sittah, kitab-kitab hadis yang aku baca. Kemudian yang ketiga, kitab-kitab yang berisi nasihat, petuah para ulama-ulama kita yang soleh. Ulama yang soleh, ulama yang takut kepada Allah. 3 hal ini semenjak ada di rumahku dan aku rutin membacanya, tidak akan memberikan efek apapun yang terjadi di tengah kehidupan kita. Para ulama mengatakan, ja'alallahu al-quluba thalathata aqsam. Allah menjadikan hati manusia ini menjadi 3 kelompok, hadirin. Hati manusia menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, naudzubillah, qasiyatan, hati yang kaku, diberikan nasihat, kalau perlu diberikan tentang ancaman Al-Quran, tentang ancaman neraka, dilihatkan kepada mayit, melihat kuburan, tidak berubah sama sekali. Ini hati yang pertama, qasiyah, hati yang kaku, naudzubillah. Yang kedua, dzata marad, hati yang punya penyakit.
Kalau yang pertama, mati sudah hatinya. Kalau yang kedua, sakit, hampir mati. Hampir mati. Dzata marad, yang memiliki sakit. Tapi yang ketiga, Allahumma ja'alna minhum. Hati yang mu'minatan. Hati yang tenang kepada Allah. Hati yang percaya kepada Allah. Mukhbitatan. Hati yang takut kepada Allah. Wa al-qalbu, yaitu hati seseorang yang memiliki dua sifat. Al-alim, yang mengetahui ilmunya Allah. Ar-rahim, hati yang memiliki kasih sayang. Ulama melanjutkan, wa birrahmati, maka dengan rahmat kasih sayang. Kalau hati kita kelihatan orang yang tidak mampu, orang yang belum makan, orang yang dalam keadaan kesulitan ekonomi, ada perasaan takut, itu perasaan rahmat. Itu perasaan kasih sayang. Ulama mengatakan, wabir rahmati kharaja anil qaswah. Dengan hati yang kasih sayang akan mengeluarkan, tidak akan menjadi hati yang kaku. Makanya kalau hati kaku, datangi fuqara masakin, berikan kepada mereka, berikan kemampuan kita kepada mereka, baik berupa harta, baik berupa nasihat, baik berupa senyuman. Ini pengobat agar hati tidak menjadi kaku. Wabil ilmi, dengan ilmu agama, dengan ilmu yang dia sandarkan kepada Rasul, maka kharaja anil marad. Hati tersebut akan sembuh, tidak akan sakit. Kalau dia jarang hadir majelis ilmu, hatinya, telinganya tidak pernah mendengarkan ilmu, 3 hari saja hati mati. Hati hancur, hati kosong, bukan sakit lagi, mati hatinya. Na'udzubillahi min dzalik. Yang terakhir, para ulama kita mengatakan, qala ba'dus salaf. Sebagian ulama-ulama yang terdahulu mereka mengatakan, al-mukhbituna, orang yang memiliki hati yang takut kepada Allah, cirinya, la yadlimun, mereka tidak pernah mendolimi orang. Tidak pernah mendolimi orang. Wa idza dulimu, kalau mereka didolimi, kalau mereka yang dianiaya, kalau mereka yang hartanya diambil, lam yantasiru, gampang memaafkan. Tidak pernah berbuat dolim, tidak pernah berbuat aniaya. Kalau dia yang dianiaya, tidak membalas, memaafkan. Itu hati yang takut kepada Allah. Semoga dijadikan hati kita hati yang takut kepada Allah. Amin ya rabbal alamin.